Hai, ketemu lagi bersama saya Ibu Agnes Saptawati Dongoran. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi karena membuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Adapun tujuan kita belajar teks laporan hasil observasi adalah yang pertama, melaporkan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Sedangkan yang keempat adalah sebagai sumber informasi terpercaya. Sedangkan ciri dari sebuah teks laporan hasil observasi adalah bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian. Dan yang keenam adalah tidak mengandung prasangka, dugaan, atau keberpihakan. Sedangkan struktur dari teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pernyataan umum merupakan bagian awal yang mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum mengandung informasi umum. Sedangkan deskripsi bagian mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Sedangkan deskripsi manfaat merupakan pemaparan dari manfaat objek yang dilaporkan. Dalam deskripsi manfaat juga mengandung kesimpulan sebagai penutup paragraf dari sebuah teks laporan hasil observasi. Adapun ciri kebahasaan dari sebuah teks laporan hasil observasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata nomina atau kata benda. Yang kedua, menggunakan kalimat definisi. Yang ketiga, menggunakan kalimat deskripsi. Yang keempat, menggunakan kata keilmuan atau kata teknis. Yang kelima adalah menggunakan kalimat simpleks. Sedangkan yang keenam menggunakan kalimat kompleks. Kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contohnya, orang, tumbuhan, binatang, kursi, meja, dan lain-lain. Sedangkan kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan dan batasan dari arti sebuah istilah. Kalimat definisi seringkali membuat kata adalah. Contohnya, karnivora adalah sebutan untuk kelas binatang yang hanya memakan daging. Sedangkan kalimat deskripsi adalah penjabaran karakteristik objek bersangkutan yang lebih spesifik. Kalimat deskripsi seringkali melibatkan tangkapan panca indera seperti warna, bau, tekstur, suara, dan sebagainya. Kalimat simpleks adalah tipe kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Karena hanya terdiri dari satu predikat, kalimat simpleks juga disebut dengan kalimat tunggal. Contoh, kami berangkat pagi, terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Kalimat kompleks atau sering disebut dengan kalimat majemuk bertingkat terdiri dari 2 klausa, yaitu klausa utama yang disebut dengan induk kalimat dan klausa penghubung yang disebut dengan anak kalimat. Contoh kalimat kompleks. Saya tidak berangkat ke sekolah karena hujan. Saya menilai dia orang yang baik. Kalimat kompleks dapat kita identifikasikan dengan adanya 2 klausa yang menggunakan kata hubung seperti sejak, semenjak, ketika, selama, setelah, sebelum, dan lain-lain. Demikian materi tentang teks laporan hasil observasi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.